Oke, baik, kita mulai saja kalau gitu eh, kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjutin materi kita tentang IoT ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya untuk saya capture keperluan berita acara perkuliahan. Terima kasih sebelumnya. Saya capture dulu ya. Untuk halaman pertama, saya capture. Satu, satu. Oke, baik. Terima kasih. Cek, cek, cek. Nah, suara saya apakah sudah terdengar? Terdengar, Suaranya Pak, kecil. Oke, siap. tapi agak kecil sih. Baik. Ya, nggak apa-apa. Seperti biasa ini juga saya record juga. Apa namanya, mungkin sinyalnya lagi nggak bagus. Jadi mudah-mudahan recordingnya juga berjalan dengan lancar. Baik, kita mulai slide kita. Mana kita share dulu. Wait. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Materi hari ini adalah tentang sinyal dan IoT data processing. Kita akan sedikit memperkenalkan bagaimana data acquisition-nya, prosesnya, dan kemudian nanti sampai ke contohnya ya. Mungkin nanti ada sedikit masukan buat Anda, barangkali ada yang belum paham lebih jauh tentang apa itu sensor dan teman-temannya. Oke, jadi kita bicara tentang bagaimana introduction data akuisisi, terus kemudian yes, bagaimana representasi sinyal dan datanya sampai ke processingnya, dan terakhir ada contohnya, dan di belakang nanti ada tugas. Tugasnya masih tugas individu. Oke. Pertimbangannya pertama mungkin dari 4 layernya arsitektur IoT. Di sini ada replication layer, data processing layer, dan kemudian network layer, dan paling bawah adalah layer sensing layernya, yaitu bagaimana secara fisik sensor dan aktuatornya bekerja, mencapture dan menangkap apa namanya informasi untuk dikirimkan. Jadi artinya di sini dalam data gatheringnya dikirimkan menggunakan media transmisi yang digunakan, baik itu nanti kita bicara, nanti kayak kemarin sudah diceritakan tentang apa namanya, bagaimana
pemilihan networknya ya. Kemudian ada di layer processing, berarti kita akan memproses data yang kita terima tersebut sebagai sebuah masukan atau sebuah data, dan di akhirnya di smart application-nya, di data application-nya, ya, seperti biasa kita sudah mempersiapkan output dalam bentuk tampilannya seperti apa. Oke, kita masuk ke introduction to data acquisition-nya. Kenapa kita bicara data acquisition-nya? Artinya di sini kita harus tahu dulu sinyal apa yang mau diukur, sinyal apa yang dalam arti akan kita capture. Ya. Di sebelum ngapa-main harus tahu dulu secara fisik bentuk sinyalnya seperti apa. Jadi misalkan saat ini Anda berbicara dengan teman misalkan. Apa yang disampaikan? Berarti ini ada gelombang suara yang disampaikan. Contohnya saya menyampaikan kepada Anda materi hari ini adalah dengan menggunakan gelombang suara, terus kemudian di capture oleh mic yang ada di saya ini, terus kemudian diproses menjadi sebuah data 0101 yang diubah menjadi digital yang kita kenal dengan analog digital converter, terus kemudian baru diproses. Diprosesnya bagaimana? Diprosesnya tidak secara langsung tapi dikirimkan ke Anda dan baru diproses kembali menjadi sinyal suara yang akan muncul di speaker ataupun headset Anda masing-masing. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu bentuk fisiknya mau seperti apa. Bicara misalkan di sini ada sebut suhu, suara, gas, getaran, gambar ataupun bentuk pressure, tekanan gitu ya. Jadi yang harus kita ketahui terlebih dahulu seperti itu bentuknya. Kemudian kita harus tahu dulu yang mau diukur seperti apa, bagaimana cara mengukurnya gitu ya. Atau karakteristiknya seperti apa. Jadi misalkan di sini saya ingin mengukur sebuah gas. Nah, gas ini apa tipenya? Oksigen kah? CO kah? Ataupun karbon monoksida kah? Atau helium misalkan. Nah, terus kemudian yang mau diukur seperti apa? Flow-nya, arusnya, suhunya, berapa banyak partikel di dalam satu meter persegi, 1 sentimeter perseginya. Nah, itu yang harus kita ukur. Contohnya gini, misalkan saya punya sebuah kendaraan tua, mobil kuno yang warisan orang tua, dan kemudian misalkan mobil ini alhamdulillah misalkan masih jalan, masih jalan dalam arti apa ya istilahnya, masih bisa digunakan. Nah, cuma mungkin perlu perawatan. Perawatannya misalkan saya harus selalu memanasin mobilnya. Ya, biar mesinnya baik, tidak tidak apa namanya? Tidak ada kendala gitu ya. Nah, minimal minimal dalam 1 minggu 2 hari sekali atau 3 hari sekali harus saya apa namanya? Saya aktifkan, saya nyalakan kendaraan saya tersebut. Nah, suatu ketika saya harus tidak ada di rumah dan kemudian yang ada di rumah adalah keluarga saya yang harus saya minta tolong untuk menyalakan mobil tersebut. Nah, kebiasaannya adalah kalau sedang tidak ada kepala keluarga di rumah, pada takut buka buka pintu, buka garasi dan sebagainya. Nah, kita minta tolong dinyalain mobilnya, berarti kan garasi dalam mode tertutup. Yang ditakutkan adalah adanya karbon monoksida di dalam garasi. Ya kalau cuma di garasi doang, masuk ke dalam rumah kan bahaya. So, saya pasang informasi sensornya dengan karbon monoksida. Supaya apa? Ada alarmnya. Kalau misalkan tekanan karbon monoksidanya seperti apa, maka yang di rumah tahu, oh oke, mau nggak mau harus garisnya harus dibuka. Atau ya sudah, mesin mobilnya sudah harus dimatiin, jangan terlalu lama manasinnya. Nah, itu salah satu bentuk ya, yang bisa kita gunakan untuk implementasinya. Jadi kita harus tahu dulu gasnya gas apa dulu yang mau diukur gitu ya.
kita mau mengukur oksigen dalam satu ruangan, ya sudah, berarti ceritanya kita beli sensor untuk mengukur oksigen. Kalau misalkan oksigennya berkurang atau misalkan oksigen Anda mengukur dalam satu ruangan hampa udara, ya jangankan oksigen, Anda juga nggak mungkin lewat di situ. Ya. Kemudian bagaimana proses sinyalnya, kecepatannya. Jadi artinya bagaimana seberapa cepat sensor tersebut kita perlukan informasinya. Jadi contohnya di sini misalkan perubahan suhu atau seberapa cepat apa namanya temperatur di dalam sebuah mesin gitu ya. Atau jangankan ngomongnya itu deh, kalau di dunia kedokteran ini kecepatan sinyal ini sangat penting sekali. Contohnya pada mesin ECG, EKG, EEG gitu ya. Nah, itu bentuk detak sinyal jantung yang dikirimkan elektristatis yang dikirimkan oleh tubuh kita ke mesin itu harapannya sangat cepat sekali ya. Jadi kalau misalkan dalam keadaan hidup, misalkan temperaturnya bukan temperatur, sorry, sinyal siastul diastulnya jantungnya sudah berdetak duk, tapi di mesinnya masih masih garis. Nah, kalau masih hidup sih nggak apa-apa, tapi kalau giliran yang jantungnya di sini sudah titik, sudah tit gitu ya, tapi sinyalnya belum nyampe ke mesinnya, baru nyampe sekitar 1 menit berikutnya, wah bahaya itu. Atau 30 detik berikutnya baru nyampe aja misalkan. Nah ini juga sangat bahaya sekali gitu ya. Pasti Anda nggak mau dikasih alat yang kayak gitu. Misalkan masuk ke rumah sakit dalam keadaan emergensi, petugasnya bilang, aduh maaf Pak, alat ECG-nya, EKG-nya semua yang terpakai, ada juga yang ini. Lah emang kenapa yang ini? Ini respon time-nya mungkin 15 detik Pak. Jangan mau. 15 detik itu berharga gitu ya. Jangan sampai lewat gara-gara 15 detik ya. Terus kemudian nextnya bagaimana range sinyal yang diperlukan. Range-nya ini sini misalkan kita bicara sensor suhu, range-nya antara 0 sampai 40 derajat Celcius misalkan sudah cukup untuk bicara sensor suhu. Tapi kalau bicara sensor suhu untuk mengetes peleburan besi baja di Krakatau Steel, kurang gitu. Kenapa? Karena dia 1.000 derajat bisa meleburkan apa namanya besi bajanya gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau udah 40 derajat sensornya pasti meletus ini. Air raksanya pasti nggak bakalan kuat. Jadi harus harus tahu dulu karakteristiknya seperti apa. Nah, sebagai contoh di sini konsepnya bisa dilihat kalau misalkan kita akan mengukur gas, baik itu CO2, H2S dan sebagainya, kita harus tahu dulu sensor serinya seperti apa yang sesuai dengan yang physical objeknya kita capture dan kemudian kita juga perlu sebuah microcontroller untuk memprosesnya, baik itu nanti Anda menggunakan Arduino ataupun yang sudah rada keren pakai apa namanya Raspberry gitu ya, kemudian komunikasi antar device tersebut ke perangkat yang lain. Kalau udah pakai Raspberry mungkin nggak perlu ya, tinggal diproses saja ya. Dan kemudian end device-nya baik itu smartphone atau PC. Kalau pakai Raspberry kan udah langsung nih apa namanya komputernya sudah ada di dalam situ, jadi nggak usah ada komputer lagi, cuma tinggal diprosesnya mau seperti apa. Nah, jadi ini gambarannya dari gas sensor, terus kemudian ada microcontrollernya, terus kemudian dikonekkan dengan Bluetooth untuk berkomunikasi dengan smartphone ataupun dengan PC ataupun laptop. Jadi tergantung kebutuhan. Makanya mungkin saya beberapa kali ada yang nanyain gitu. Artinya perbedaannya Arduino sama Raspberry seperti apa? Kenapa Raspberry lebih mahal ya? Artinya seolah-olah kita sudah memiliki satu PC di dalam situ dan sudah apa namanya tinggal colok monitor aja selesai gitu ya. Jadi sudah seolah-olah komunikasi antara microcontroller, Bluetooth dan tampilannya ini sudah diabaikan karena sudah dalam satu kesatuan dan makanya dia paket Raspberry mungkin lebih mahal daripada paket Arduino. Oke, ini sama. Nah, kemudian ini ada contoh diagram data akuisisinya ya. Jadi di sini secara data fisik yang dikirimkan seperti apa dan kemudian transducer sensor menangkapnya bagaimana. Di mana pada saat menangkap ini biasanya ada yang disebut dengan noise atau sinyal-sinyal yang ikut tercapture oleh si apa namanya si sensor yang kita miliki dan kemudian oleh microcontroller
kita bisa lakukan filterisasi atau membersihkan noise-noise yang tidak diperlukan, tapi ya mungkin ada yang menyebabkan sinyal aslinya menjadi hilang karena filternya juga kadang-kadang kesalahan kita menentukan filter, menentukan filterisasi sehingga data yang sebenarnya bisa hilang. Tapi kalau misalkan Pak, kita bisa pakai filter yang sesuai karena kita tahu sinyal yang dikirim ini pada frekuensi sekian sehingga lebih dari frekuensi sekian akan kita hapus. Nah, ini bisa kalau sudah tahu karakteristiknya. Jadi kalau nggak tahu karakteristiknya juga susah juga. Jadi misalkan contoh paling sepele pada saat saya berbicara saat ini, di belakang saya ini barusan lewat tukang tahu bulat. Pagi-pagi udah ada tahu bulat lewat gitu ya. Mudah-mudahan nggak sampai ke Anda karena di apa namanya di aplikasi ini sudah saya pasang filter sehingga yang hanya diterima adalah suara-suara yang kisarannya tidak jauh dari mic ini. Jadi kalau suaranya yang di belakang sana atau di depan sini ada kipas, kipasnya lumayan, dia lagi kerja rodi, muter terus seharian gitu kan. Bukan seharian, kadang belum pernah mati kayaknya. Jadi lagi kerja rodi jadi romusa dia. Nah, artinya sinyal-sinyal yang tidak diperlukan akan masuk juga atau sudah langsung difilter oleh si aplikasinya. Jadi contoh sepelenya seperti itu. Terus kemudian begitu sinyalnya sudah difilter, akan dapat sebuah sinyal khusus yang akan diproses oleh analog digital converternya dan kemudian akan dikirimkan dalam mode digitalnya ke komputer atau ke smartphone Anda. Nah, jadi di sini data akuisisi adalah proses sampling atau proses pengambilan data sinyal yang di mana tujuannya adalah untuk mengukur atau memproses lebih lanjut dari data sinyal dari keadaan nyata, real world-nya, kemudian untuk diubah menjadi sebuah data digital yang selanjutnya bisa diatur atau dimanipulasi oleh microcontroller ataupun dari PC. Ya. Proses pengubahan menjadi data digital ini yang kita gunakan analog digital converter. Singkatannya ada ADC, DAS, DAQ, DAU, dan sebagainya. Yang jelas proses untuk mengubah, mengkonvert data sinyal analog menjadi digital. Gelombang analog menjadi gelombang digital. Oke, gambarannya sama dengan yang tadi yang sudah saya ceritakan. Ada data fisiknya seperti apa, pada saat di capture oleh si sensor, maka akan terjadi informasi data yang lain, di mana data yang lain ini adalah noise. Nah, noise ini yang biasanya bisa jadi mengganggu ataupun malah mengubah data yang kita terima. Terus kita filter, ya minimal datanya masih sama, tidak menjadi perubahan. Pada saat kita ubah menjadi data digital, maka baru data tersebut bisa dikonversi menjadi informasi-informasi yang lebih penting lagi. Oke, nah kita akan bicara berikutnya lebih detail ya. Informasi nomor 1 dan nomor 2 ini bagaimana data sinyal itu kita terus kemudian karena ada noise, maka tugas kita berikutnya adalah membersihkan noise tersebut. Ya, sebelum kita lanjutkan menjadi proses analog digital converternya. Bagaimana memanipulasi input yang ada sebelum kita kirimkan ke proses konverter ADC-nya? Ada yang disebut sebagai DC offset, kemudian ada amplification, ada attenuation, sama filtering. Ya. Sinyal-sinyal yang kita perlukan akan kita bersihkan, tapi yang tidak perlu ya mungkin bisa kita buang, kita abaikan. Ya. Nah, kemudian di analog digital converter, ini kita nanti akan bicara bagaimana sinyal yang ada akan kita ubah menjadi sebuah data biner. Meskipun nanti tinggal tergantung bagaimana cara kita mengubahnya. Karena kalau
mengubahnya secara samplingnya mungkin tidak terlalu banyak, sampling rate-nya, hertznya tidak banyak, mungkin datanya agak sedikit kurang smooth. Tapi kalau misalkan sampling rate-nya misalkan lebih tinggi ataupun banyak, mungkin biasanya akan lebih smooth data yang diperolehnya. Jadi bisa mendekati bentuk apa namanya data data analog yang aslinya. Bukan hanya masalah 0101-nya saja sih. Oke, selanjutnya. Nah, next kita bicara bagaimana sinyal tersebut direpresentasikan. Apa itu sinyal? Sinyal itu sesuatu fenomena yang biasanya berisikan sebuah informasi. Nah, cuma kita mungkin tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, tapi mungkin bisa merasakan, mungkin ya, saya nggak tahu. Karena contoh paling gampang misalkan kalau bicara gas, Anda akan tahu bahwa ini bau kentut orang berbau duren, berarti orangnya habis makan duren. Nah, itu tahu banget, tapi begitu, waduh baunya busuk banget, wah ini nggak tahu ini makan apa ini, kok baunya busuk banget gini kan. Nah, atau suka berkelakar sama teman gitu, jadi kan lagi jalan berdua sama teman, kemudian Anda nyeletuk bilang, aduh parfumnya baunya banget bagus ya. Nah, temennya yang kegeeran, oh iya gue pakai parfum ini, enggak itu gara-garanya truk sampah lewat depan kita. Tapi guyonannya mungkin seperti itu, garing banget memang. Oke, so dalam hal ini kita akan bicara apa itu sinyal, terus kemudian bagaimana sinyalnya kita capture, terus kemudian selanjutnya kita olah. Sinyal yang ada biasanya kita bisa klasifikasikan menjadi berbagai kategori. Jadi di sini ada yang disebut dengan continuous time dan discrete time sinyal. Yang lebih ke diskritnya banyak yang disebut dengan deterministik dan non-deterministik sinyal. Ada simetrik atau even, dan ada anti-simetrik atau odd sinyal. Ada periodik dan aperiodik sinyal, dan juga ada energi dan power sinyal. Oke, nanti ini ada beberapa yang kita jelaskan. Untuk yang terakhir, yang energi dan power sinyal, mungkin saya tidak terlalu jelaskan karena bukan spesifiknya. Oke, kita bicara continuous sinyal sama discrete sinyal. Bedanya kita bicara sinyalnya instan. Dalam satu waktuan tertentu artinya sinyalnya tetap bisa terlihat, tapi kalau discrete biasanya hanya dalam waktu-waktu tertentu. Bedanya mungkin gelombang sinyal sama gelombang discrete bisa terlihat di gambar sini. Kita akan bicaranya satuan waktunya saja. Kalau untuk deterministik sinyal dan kemudian non-deterministik sinyal, bedanya adalah kalau deterministik jika secara matematis bisa kita definisikan, tapi kalau untuk non-deterministik sinyal sampai kapanpun dengan notasi matematik pun kita tidak bisa buat. Ya. Jadi misalkan dalam arti kita bisa samakan persamaan rumus matematikanya, maka ini kita bisa sebut sebagai deterministik sinyal. Tapi kalau sinyalnya ngaco berantakan, biasanya ini kita tidak bisa mendefinisikan dalam notasi matematiknya, ya sudah, ini adalah sebuah non-deterministik sinyal. Kemudian ada simetrik atau even sinyal, dan kemudian ada anti-simetrik atau odd sinyal, di mana di sini kita bicara perbedaannya. Ya. Jadi misalkan kalau simetrik sinyal secara simetris, kita bisa lihat perbedaan antara di kiri dan di kanan apa namanya titik nol ini. Ya, misalkan kita ngomong di sini ada xn sama dengan cos omega 0n, kemudian ada xn n kuadrat. Kita lihat di sebelah kiri dan di sebelah kanannya sinyalnya adalah sama. Secara seolah-olah kita mirrorkan pun hasilnya akan sama. Kalau kita mirrorkan di sumbu X ya, sumbu X di sini nilainya akan sama antara yang kanan dan yang kiri kita mirrorkan. Sedangkan untuk anti simetrik atau odd sinyal di sini kebalikannya, bukan bicara mirror, tapi kita lihat dari sisi kuadrannya, di mana kuadran untuk sinus omega 0n dan n pangkat 3, kuadran 1 akan sama kebalikan dari kuadran 3. Bisa dilihat di sini, kuadran satunya akan sama
dengan kuadran. Oke, itu untuk simetrik dan antisimetrik. Seolah sebenarnya gampangnya kanan kiri juga dimirrorkan tapi dibalik. Nah, balikannya sinyalnya. Jadi kalau misalkan kita lihat dicerminkan dengan sumbu X juga, maka nilai yang ada di X kalau kita cerminkan tapi merupakan kebalikannya. Kan ceritanya seperti itu. Itu benar juga. Oke, kemudian kita bicara periodik sinyal, di mana sinyalnya secara periodik dan ada yang sinyal secara aperiodik atau tidak secara periodik ya. Jadi tersebut uh, periodik secara periodik terus-terusan ataupun tidak terus-terusan. Oke, next kita bicara sampling rate. Nah, ini tadi yang saya bilang semakin banyak sampling rate-nya mungkin akan semakin lebih baik. Jadi dalam arti di sini ada semacam aturan, ya. At least twice, at least 2 kali lebih cepat daripada sinyal yang dikirimkan berdasarkan teori Nyquist frekuensi. Ya. Ini kalau misalkan ceritanya saya akan menangkap sebuah sinyal dengan frekuensi 100 Hz, maka at least 2 kalinya berarti harus kita mempunyai konverter yang 200 Hz atau bahkan di sini engineer rule-nya sampai 10 kali. Kenapa? Karena biar lebih baik. Capture datanya akan lebih cepat. Kalau lebih rendah bagaimana? Kalau lebih rendah yang terjadi, contoh paling gampang itu biasanya apa ya? Oh, ada nggak yang pernah download sebuah film, sebuah video? Kalau udah ngomong film atau video pasti yang cowok-cowok langsung senyum-senyum nih. Kemudian pada saat di download selesai, kita play, ternyata gerakan videonya jauh lebih cepat 2 kalinya dari yang aslinya. Tapi durasi waktunya sama. Artinya apa? Filmnya akan berjalan lebih cepat, tapi kemudian di posisi 50% waktu yang ada, dia udah selesai dan terjadi freeze. Freeze-nya terus diem sampai waktunya selesai. Contoh paling sepele deh. Nah, ini gambaran kenapa samplingnya lebih cepat itu diperlukan. Karena kalau contoh di sini, di gambar yang paling atas di sini, dengan menggunakan slow sampling, maka yang akan ditangkap pada saat result digital yang kita buatnya, gambarnya jadi seolah-olah patah. Ya. Cuma garis lurus tuk, tuk, jadi kayak gergaji gitu ya. Tapi kalau fast sampling yang kita gunakan, maka minimal mendekati smooth. Nah, mendekati smoothnya seperti apa? Artinya panah di sininya lurus, lurus, lurus. Masih lancip juga sih di sini, cuma minimal sudah terlihat bentuknya tidak patah seperti ini. Oke, lanjut. Time domain dan frekuensi domain. Pada saat menganalisis sebuah sinyal, kita pasti akan dihadapkan pada 2 bentuk komunikasi yang terjadi, itu frekuensi domain dan time domain. Time domain ini memberikan bentuk sinyalnya dalam periode waktu tertentu, sedangkan dari sisi frekuensi domain, maka sinyalnya akan bentuknya secara matematika dapat diasumsikan sebagai sebuah frekuensi. Contoh paling gampangnya mungkin langsung dilihat di sini. Di dalam domain time-nya, mungkin kita hanya bicara sinyal gelombangnya seperti apa, tapi begitu bicara frekuensi domain, kita akan tahu dia pada frekuensi berapa. Itu gambar atas sama gambar bawah ya. Jadi secara amplitudo, bentuk sinyalnya, domain waktunya kelihatan gelombangnya seperti apa, tapi kalau bicara dalam domain frekuensi, yang terlihat adalah ukuran satuan dari gelombang tersebut. Nah, yang biasa mungkin denger lagu terus kemudian lihat equalizernya, nah mungkin di sini terlihat. Misalkan manusia berbicara pada frekuensi tertentu. Ya, gelombang suara manusia itu ada di frekuensi tertentu, artinya hanya ada di frekuensi itu saja.
Bagaimana dengan frekuensi yang lain? Ya udah, kita nggak usah pikirin. Kenapa? Karena kita nggak bisa denger. Gitu kan. Misalkan gini, saya punya sebuah peluit untuk memanggil anjing saya. Sorry, anjingnya bukan bukan tempatan ya, tapi memang hewan gitu ya. Memanggil hewan peliharaan saya, Dogi, dog, anjing, dan kemudian peluit tersebut kalau saya bunyikan, orang akan bilang lu ngapain yuk peluit nggak ada suaranya gitu kan, pasti bilangnya gitu. Kenapa? Karena frekuensi yang dihasilkan itu tidak bisa didengar oleh kita, tapi hanya didengar oleh hewan-hewan saja. Ya, jadi begitu itu bukan hewan yang akan ribut atau gelisah, tapi kita bilang ngapain sih beli peluit tapi ditiup nggak ada bunyinya gitu. Karena kita nggak dengar bunyinya. Oke, itu contoh sepele ya. Nah, next kita bicara noise yang ada di dalam sinyal, di mana noise ini mau tidak mau pasti Anda apa namanya mendengar ataupun merasakan gitu ya. Jadi misalkan Anda lagi nonton TV, terus kemudian tiba-tiba ada sebuah sinyal masuk ke HP Anda yang kebetulan diletakkan di dekat TV. Sinyal masuknya itu kok bisa tahu? Iya, karena TV-nya pun jadi ada distorsi gitu ya, ada gangguan sinyal. Nah, di situ itu noise yang masuk. Tapi ya tadi apakah noise tadi mengganggu jalannya TV atau tidak? Nah, Anda sendiri yang bisa lihat, Anda sendiri yang bisa tahu gitu kan. Saya pernah masang sebuah jaringan komputer, jaraknya nggak jauh, mungkin seolah-olah ada diasumsikan ada tiga ruangan, ruangan yang kanan, tengah, dan kiri. Ya. Di ruangan tersebut, di ujung-ujungnya, ada dua komputer yang harus dihubungkan. Tapi di ruangan tengah ternyata ada genset. Nah, gensetnya gede gitu ya. Memang sudah dibuat kedap suara gensetnya. Hanya keluar ke atas untuk pembuangan terowong asap apa namanya karbon monoksidanya saja. Tapi karena saya perlu menghubungkan antara PC yang satu dengan PC yang lainnya, maka saya pasang jaringan kabel. Dan mau nggak mau saya harus melewati ruangan tersebut untuk bicaranya mempersempit jarak. Yang terjadi bagaimana? Yang terjadi sinyalnya jadi seperti ini. Sinyal data yang saya kirimkan kadang sampai tujuan dibilangnya apa namanya nggak nyampe, ataupun kalaupun nyampe begitu dibuka datanya berantakan ngaco gitu kan. Nah, karena ada noise yang ditimbulkan cukup gede, ya susah untuk difilterisasi. Dia gimana? Ya ujung-ujungnya kita bikin jalurnya agak muter, tapi juga harus ditambah penguat sinyalnya, apa namanya kabel datanya kita kuatkan dengan gunakan hub ataupun switch. Ya, kita gunakan akhirnya seperti itu. Padahal dekat. Oke, saya coba lanjutkan. Jadi tadi di sini sinyal yang kita observasi adalah sinyal apa namanya yang terjadi, terus kemudian sinyal yang beneran yang tanpa noise-nya itu yang warna merah, sinyal yang ada noise-nya kita capture. Harusnya kan sinyalnya tetap yang gelombang yang warna merah saja yang di capture, tapi karena ada noise maka gelombangnya jadi berantakan seperti ini. Nah, kemudian kita bicara bagaimana noise in signal, kita bicara sinyal to noise ratio-nya, supaya di sini minimal kita bisa melihat bentuk sinyalnya seperti apa, tapi juga kita bisa lihat sinyal noise rasio noise-nya seperti apa. Maka rasio noise ini kita perlukan untuk nanti mengetahui sejauh mana kita harus melakukan filterisasinya. Formulanya untuk mendapatkan sinyal noise rasionya, rasio sinyal noise-nya kita angkat dari power sinyalnya, kita bagi dengan power noise-nya. Power noise-nya seperti apa, power sinyalnya seperti apa. Nah, contoh. Misalkan sinyalnya seperti ini, dalam bentuk audio gelombangnya, kita tangkap representasikan dalam frekuensinya, kita tahu sekitar 5 kHz sampai 500 kHz, itu adalah noise-nya. Di mana di sini belum pasti juga apakah benar 5 kHz ini adalah sinyalnya, atau
kisaran kurang dari itu atau lebih dari itu. Nah, ini gara-gara sinyal maka kita belum tahu pasti. Tapi mungkin kalau kita perdetailkan lagi, maka akan muncul sinyal-sinyal lebih istilahnya lebih harmonis, lebih muncul. Dan nanti kita bisa memilah sinyal mana yang sebenarnya sinyal originalnya. Ada yang sering mengcover sebuah lagu, misalkan sebuah musik, biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, kita bisa memilah, bisa menghilangkan suara penyanyinya, bisa menghilangkan suara apa namanya gitarnya, kemudian kita bisa mengcover seolah-olah kita sedang memainkan gitar dan suara gitar yang disampaikan adalah yang dari kita. Lagu aslinya apa namanya suara gitarnya saya dihilangkan, hanya suara gitarnya kita. Nah, yang biasa menggunakan aplikasi itu pasti sudah langsung ngerti. Kita gunakan spectrum analyze, suara gitarnya kira-kira ada di frekuensi sekian, dan itu yang akan dihilangkan ataupun dikurangi powernya, dan akan kita capture dengan power yang ada dari apa namanya suara gitarnya kita. Contoh paling gampangnya dulu. Oke, kemudian kita bicara bagaimana proses sinyalnya tersebut. Sudah kita tahu sinyalnya seperti apa, karakteristiknya, baru kita bicara bagaimana memprosesnya. Bagaimana caranya memproses menghilangkan sebuah noise. Ya, ini proses lebih lanjut daripada noise sinyal ratio tadi, di mana kita akan melakukan filterisasi. Ada 4 tahap yang, bukan 4 tahap, sorry, 4 kategori basic paling utama dalam menghapus atau melakukan sebuah noise filter, di mana yang paling umum 4 ini ada low pass, ada high pass, kemudian ada band pass, ada band stop pass atau notch. Ya. Kita coba terangkan satu-satu deh. Sinyal biasanya memiliki seolah-olah sebuah curve, ya. Filter biasanya batasi hal tersebut, sehingga kita bisa melakukan mereduksi atau mengurangi sinyal yang umumnya akan kita gunakan. Kita akan bicara paling pertama adalah low pass filter, di mana low pass filter di sini akan mengizinkan akan memfilter yang memiliki apa namanya nilai lebih kecil dari standar yang akan kita perlukan. Jadi misalkan kita akan melakukan cut off frekuensi pada frekuensi tertentu, misalkan saya bilang 1 kHz. Ya. So, kalau menggunakan low pass filter, artinya sinyal suara yang kurang dari 1 kilo akan bisa muncul, tapi yang lebih dari 1 kilo akan di stop atau akan difilter. Jadi tidak akan keluar. PES ini kita akan bicara bagaimana menampilkan sebuah sinyal suara dengan standarnya kurang dari frekuensi tertentu yang kita tentukan. Sedangkan high pass filter artinya sudah tahu, berarti ini kebalikannya. Yang lebih besar dari frekuensi tertentu yang akan dimunculkan. Misalkan kita akan bicara lebih dari 1 kHz, berarti ya udah lebih sampai tak hingga. Yang kurang dari situ berarti nggak akan kita tangkap, tidak akan kita munculkan. Pak, kalau sudah seperti itu, berarti kita hanya bisa mengcapture yang kurang dari ataupun yang lebih dari, low-nya atau pass-nya. Next, ada yang disebut dengan band pass. Di mana band pass ini kadang-kadang, ya tadi, misalkan kita bicara suara manusia itu kisaran dari frekuensi tertentu sampai frekuensi tertentu. Silahkan browsing. Nah, di situ kita akan pasang yang disebut dengan band pass. Artinya apa? Suara manusia saja yang akan di-capture. Suara peluitnya anjing tadi, itu nggak akan kita capture. Jadi kalau udah bicara gini, artinya saya akan mengcapture dari frekuensi tertentu sampai frekuensi tertentu. Kebalikannya, ada yang disebut dengan band stop filter atau notch filter, artinya ini yang di-capture adalah yang di luar range tadi. Luar dari range yang sudah kita tentukan. Kurang dari ataupun lebih darinya yang akan di-capture. Di antaranya akan dibuang. Jadi contoh kalau misalkan Anda hobi nyanyi,
bukan cuma nyanyi di kamar mandi ya. Kalau kamar mandi itu bagus tuh. Akustiknya bagus banget gitu. Cuma jangan pas sambil nongkrong karena akustiknya jadi bunyinya lebih seru. Nah, Anda yang hobi nyanyi dan pengen biar suaranya lebih bagus, lebih jernih, bagaimana Pak? Ya, jangan salahin artis. Artis itu kalau suruh nyanyi pasti dia akan bilang saya bawa mic sendiri ya. Kenapa bawa mic sendiri? Mic-nya itu yang bikin suaranya jauh lebih baik. Karena Pak, dia sudah tahu mic-nya akan dilakukan filter khusus untuk frekuensi suaranya dia saja. Selebihnya nggak akan di capture. Contohnya apa Pak? Ya pas lagi nyanyi terus kemudian ada hembusan nafasnya, nah, itu bisa difilter di situ. Ya, dia akan tahu bahwa yang hanya di capture adalah suaranya saja, bukan hembusan nafasnya. Yang lagi ngos-ngosannya itu nggak bakal dimunculin. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, Anda akan bilang, oh Pak, berarti saya bisa dong beli mic seperti itu. Ya bisa banyak dan itu juga ada yang jual gitu kan. Biasanya artis yang kaliber sekian biasanya kalau disuruh manggung dia akan bawa mic sendiri dan kemudian mic-nya yang akan dikonekkan ke equalizer ataupun synthesizer yang ada di panggung gitu ya. Udah nggak aneh kalau udah kayak gitu ya. Bawa mic sendiri dia. Kenapa? Biar suaranya lebih apa? Lebih crunchy mungkin ya. Oke, saya coba lanjutin. Jadi di sini kita hanya akan membicara secara gambaran seluruhnya. Ada sebuah sinyal di capture terus kemudian difilter sehingga akan dapat sebuah frekuensi tertentu yang memang apakah ini diizinkan ataukah ini tidak diizinkan dan sebagainya. Oke ya. Nah, dalam mendesain sebuah filter ada banyak nih filter desain yang sudah beredar atau bukan sudah yang umum deh. Tapi yang paling banyak mungkin paling gampangnya biasa kita sebut dengan Butterworth low pass filter, di mana di sini biasanya terjadinya karena kalau sudah bicara apa namanya memotong sebuah frekuensi, idealnya seperti apa? Jadi frekuensi yang di cut off biasanya akan ada penurunannya. Misalkan di sini kita bicara low-nya ya, posisi di sini ini pada saat filter pertama dilakukan, seolah-olah dia akan memutus frekuensi yang ada di sini. Filter keduanya, filter ketiga dan seterusnya. Jadi di sini yang baiknya seperti apa? Oke, tapi saya nggak mau ngomong deh, nggak mau banyak bicara ini bukan bidangnya kita juga sebenarnya. Tapi minimal hanya untuk sedikit pengetahuan saja, nanti tinggal bicaranya seperti apa. Karena biasanya kalau kita sih dapatnya hanya bicarakan menggunakan MVA terus kemudian low pass saja selesai itu ya. Udah ada rumusan bakunya sih. Tinggal kita pakai. Next, ini materi terakhir kita hari ini. Kita bicara example data dan sinyal processingnya seperti apa. MVA, Moving Average Filter. Di Moving Average Filter ini salah satu apa namanya metode filter yang bisa kita gunakan karena dia tidak terlalu rumit, hanya tinggal kita mengambil sampling beberapa sinyal, terus kemudian kita rata-ratain. Logikanya, kalau ada sinyal, mungkin kita bisa bilang sinyalnya semula begini, kemudian ada noise, jadi sinyalnya agak nah, gitu seperti itu. Kalau kita rata-ratain, berarti nanti dia akan mendapatkan sebuah titik tertentu, sehingga mungkin saya bilang ini masih smooth. Makin semakin tinggi MVA-nya, maka akan lebih smooth lagi. Jadi misalkan kita ambilnya samplingnya sedikit-sedikit nih sampai ke puncaknya, maka dia akan mendapatkan nilai rata-rata yang akan lebih baik. Intinya adalah mengcapture apa namanya sebuah sinyal, terus kemudian kita rata-ratain. Simplify from dari low pass filter. If the window too small, the signal may be contain on higher noise. Kalau kegedean juga sinyalnya malah jadi hilang gitu ya. Jadi
Mungkin kalau baca ini agak susah, langsung di gambarnya aja. Nah ini. Jadi ceritanya kita bicara apa namanya? Bagaimana mengcapture sebuah sinyal yang ada noise-nya, terus dengan menggunakan MVA, moving average filternya, ini sinyalnya seperti apa yang akan di capture. Ya, contoh di sini misalkan originalnya seperti ini di gambar yang paling kiri atas bisa dilihat, terus kemudian ada 11 poin moving average yang akan kita capture. Dari sini kita ambil misalkan 11 poin, terus kemudian kita rata-ratain. 11 poin kita rata-ratain, 11 poin kita rata-ratain. Di sini 11 sampling, sorry, di sini kan sampel membernya ya 0 sampai 500, berarti setiap 11 poin kita rata-ratain. Nah, akan muncul begini. Atau diperbesar. Setiap 50 kita ratain. Akan muncul titik di sini. Seterusnya kita rata-ratain sampai muncul. Tapi kalau misalkan dirata-ratain 500 misalkan, seperti apa? Ya ini jadi munculnya malah setengah di sini karena kan antara yang di sini sama yang di atas kita rata-ratain bisa-bisa munculnya di tengah sini semua malah. Jadi apa? Sinyalnya malah hilang. Jadi yang tadi dibilang bahwa dengan MVA kalau window-nya kecil artinya rata-ratanya kecil mungkin jadinya seperti ini. Agak besar dikit bisa jadi ini. Kebesaran malah hilang sinyal yang benerannya karena semua sinyalnya 500 kita bagi rata, datanya metodenya seperti apa kita rata-ratain malah mungkin munculnya setengah atau malah mungkin munculnya nol karena banyak nolnya dibandingin angka satunya, jadi lebih ke posisi nol sekian tapi di atas ini mungkin ya. Jadi penggunaan MVA ini biasanya sangat cocok sekali untuk perangkat-perangkat IoT karena perangkat IoT biasanya memiliki keterbatasan memori ataupun processingnya, sehingga mau tidak mau kita butuh atau kita perlu sebuah proses filterisasi yang cepat tapi tidak membebani apa namanya perangkat IoT yang kita miliki. Arduino-nya, Raspberry-nya, karena keterbatasan memori dan keterbatasan prosesinya, maka kita gunakan MVA. Nah, ini contohnya di mana di sini kita bicara mengcapture value dari sebuah sinyal, contoh coding Arduino-nya, kita baca value-nya, kita jumlahkan dan kita bandingkan. Kita bandingkan window size-nya seperti apa, dan kita akan tentukan misalkan di sini window size-nya adalah 50, kita bagi 50, setelah jumlahkan kita dibagi 50. Hasilnya baru akan kita hasilnya akan muncul seperti ini. Misalkan kita bicara sinyal yang aslinya adalah yang warna biru, ada noise di situ. Kita lihat dulu. Jadi nggak semua juga langsung kita filter ya. Artinya kalau memang sinyalnya bersih ya sudah. Tapi kalau sinyalnya terjadi noise seperti ini, berarti kita harus filterisasi. Filterisasinya dengan MVA, dengan sampling per 50, maka bisa kita lihat dia sedikit smooth, tapi juga pasti ada kelemahannya. Artinya di sini karena di rata-rata dia pasti akan lebih turun ya. Di sini juga akan lebih seolah-olah lebih turun lagi karena posisinya rata-rata jadi lebih kecil dari yang. Oke, next tugas Anda. Tugas Anda untuk minggu ini bahkan dikumpulkan di minggu depan. Ada dataset dari sini, ini yang dikasih dari Pak Bayu. Silahkan nanti apa namanya dibuka, di download filenya, terus kemudian Anda pilih ada beberapa dataset di situ, silahkan Anda lakukan filterisasi buat coding programnya, baik terserah mau pakai Python, mau pakai C, pakai MATLAB dan sebagainya, untuk menggunakan filterisasinya. Yang pertama menggunakan low pass filter, low passnya saja, dan MVA, moving average filternya. Nah, oke, jawabannya tampilkan dulu perbandingan data sinyalnya yang diperoleh, terus kemudian dibandingkan dengan low passnya dan MVA seperti apa. Frekuensi cut off yang digunakannya bagaimana, berapa window size yang Anda perlukan kalau menggunakan MVA. Anda harus bisa membandingkan misalkan dengan 3 perbedaan, ya, silahkan dibuat dan kemudian dilihat, di capture, ditangkap hasilnya seperti apa. Mana yang menghasilkan nilai smooth lebih baik, terus kira-kira kenapa gitu ya.
Oke, dan seperti biasa, ini ada tugas individu, silahkan disubmit ke LMS-nya. 2 weeks ya, saya lupa. 2 minggu berarti masih ada kesempatan sampai minggu depannya lagi. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kita cuma bicara seperti itu. Jika ada pertanyaan, kami persilakan sebelum saya akhiri. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Jadi untuk minggu depan mungkin kita masuk ke pelajarannya secara LMS. Jadi saya tidak harus tatap muka secara online seperti ini. Tapi materi akan saya sampaikan di LMS. Tugasnya di screenshot terus di PDF kan? Nah, nggak baca detail nih. Oke, saya coba share lagi ya. Nomor 4, attach your listing program. Nah, ini coding programnya bukan cuma di screenshot gitu ya. Screenshotnya pasti, artinya dalam bentuk tulisannya mungkin dalam bentuk laporan. Laporannya bebas, mau formatnya mau seperti apa bebas. Tapi yang jelas berarti Anda harus membandingkan tampilan menggunakan LPF sama MVA seperti apa. Terus kemudian pada saat menggunakan MVA, Anda harus bandingkan lagi, misalkan dengan 3 tipe Windows size yang berbeda, tampilannya seperti apa. Jangan lupa di sini sebutkan listing your program. Linknya seperti apa. Lab ataupun C, menggunakan Python, silahkan, bebas. Ini ketahuan kalau siapa yang copy paste. Logikanya mungkin sama kan Pak, tapi codingnya pasti akan beda. Oke? Oke Pak, siap. Saya stop lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri pertemuan hari ke depan. Mungkin tidak ada pertemuan tatap muka secara online, silakan kerjakan tugas yang diberikan atau silakan intip di LMS-nya. Baik, cukup sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.